Wasyar'an qasdu baitillahil haram lil-nusuki. Secara syarat qasdu baitillah nejo nang gone omahe Allah baitillahil haram lil-nusuki krana awal ibadah. Umrah di mboten tariful umrah di mboten ziarah. Umrah secara bahasa itu ziarah, wasakan ziarah ke Baitillahil Haram lil nusuki. Intinya sama-sama ibadahnya. Intinya lil nusuk untuk ibadah. Ibadah haji niku saumur-umur kewajibane namung sepindah. Kewajiban di dalam menjalankan ibadah haji saumur niku sepindah. Nah, sepindah niki masih dipun lihat. Sepindah niki kanggone wong sing namung wong kemampuan di dalam menjalankan perintah melaksanakan ibadah haji. Kalau memang dia mampu untuk menjalankan ibadah haji, tapi kemungkinan untuk sampai pada tempat ibadah haji tersebut tidak mungkin sebagaimana tahun kemarin dan mungkin juga tahun ini, di mana ibadah haji itu dilarang oleh pemerintah Arab dengan alasan ada sesuatu yang harus dijaga. Berarti kita tidak usah memaksakan untuk bisa sampai ke sana untuk ibadah haji dengan cara yang kadang-kadang cara tersebut kurang teruji. Atau mungkin pemerintah saat ini, pemerintah Arab sana hanya memperuntukkan ibadah haji untuk mereka-mereka warga Arab sana saja. Kebijakan dari pemerintah tetap kita hargai. Dan peristiwa yang mencegah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah menginginkan ibadah ke Mekah, ini diboikot atau dilarang oleh orang Quraisy waktu itu. Maka kita kenal dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Karena tempatnya adalah di daerah Hudaybiyah. Pelarangan inilah yang akhirnya Rasulullah ini mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy, akhirnya Rasulullah tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut. Kembalilah Rasulullah ke Madinah. Dengan apa yang pernah dialami Rasulullah yang mungkin saat ini kita alami dengan adanya wabah yang seperti ini, ya kita mengikuti saja mereka-mereka yang memiliki kebijakan dan mereka-mereka yang mempunyai pertimbangan. Kalaupun di Mekah sana yang haji itu tidak sebagaimana biasanya, ada yang mengatakan bahwasanya dahulunya Rasulullah itu ibadah haji tidak lebih dari 600.000 orang. Waktu itu, waktu dulu, sekarang kan melebihi. Terus adanya perluasan-perluasan tempat untuk menunjang di dalam ibadah haji tersebut. Rasulullah pernah
itu kalau memang kurang dari itu, maka Allah akan memenuhi kota Makkah tersebut dengan para malaikat untuk melaksanakan ibadah, atau mungkin mendatangkan para wali-walinya untuk memenuhi kuota 600.000 tersebut. Maka di Mekah itu macamnya orang macam-macam itu tidak usah kaget, tidak usah kaget. Karena apa? Allah memenuhi dari target di mana ibadah haji itu tidak akan kurang dari itu. Kalau memang kurang akan dipenuhi oleh Allah dengan hamba-hambanya yang lain. Ya, malaikat itu mengubah wujudnya. Kalau memang Allah menghendaki, yang mudah saja. Walinya Allah untuk mendatangi tempat yang jauh itu mudah. Begitu mudahnya untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang jauh. Maka di dalam ibadah haji ini ibadah yang berat istilahnya. Kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, pulang hanya apa? Dengan mendapatkan gelar haji atau haji. Di sana kita diperlakukan yang sama dengan mereka-mereka yang ada, sama-sama baik Allah, sama-sama tamunya Allah. Makanya di dalam ibadah haji itu adalah ibadah yang kalau memang kita renungi adalah perjalanan hidup kita mulai di dunia sampai nanti kembali kepada Allah. Ibadah haji itu tidak lepas dari sejarah Nabiullah Adam, tidak lepas dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim dan sejarahnya Siti Hajar. Kalau kita menunggu di dalam pemberangkatan haji, kita berangkat dengan mengumpulkan tetangga untuk hormat, ya paling itu sapa untuk keberangkatan kita. Ada yang ada yang mau seakan-akan kita diberangkatkan, atau kalau dulu haji kita berangkat sendiri, kalau meninggal kita diberangkatkan. Dengan adanya azab, kita lahir ke dunia ini dimulai diazab oleh orang tua kita. Sesampainya kita di sana, kita ibadah haji. Ada yang mengatakan pengajiannya bahwasanya ibadah haji itu ibadah dunia, istilahnya melayu. Ya kayak orang-orang kalau sekarang itu kan rangkaian bentuk kumpul sana di sana. Jadi antara tua kan berputar, sa'i antara Safa dan Marwah itu kan berjalan-jalan. Tapi itu yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam setiap ibadah itu tidak harus ibadah yang kadang-kadang itu adalah sesuai dengan akal kita. Maka di situ ada namanya ibadah makhluk, ada namanya ibadah ghair makhluk. Ibadah makhluk itu urusannya Allah yang menentukan itu semuanya. Sebagaimana sholat kita, kenapa harus pakai takbir, kenapa harus pakai rukuk, kenapa harus pakai sujud, itu ketentuan Allah. Maka kita harus mengikuti. Begitu juga ibadah haji. Di dalam ibadah haji sendiri ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ada ketentuan yang pokok, ada ketentuan yang bisa digantikan dengan ganti yang lainnya. Alias di situ harus membayar untuk mengganti sesuatu yang tidak bisa dilakukan itu. Tapi ada sesuatu yang pokok yang tidak bisa dibayar dengan denda. Kalau tidak melakukan, maka harus pulang lagi, yaitu wukufnya. Wasal'an ziyaratu baitul haram lil musuki.
Wal aslu fi wujubil haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wal aslu ta'ikan asal ini fi wujubil haji dalam kewajiban ikilah perintah haji. Qauluhu ta'ala dan Allah Ta'ala walillahi lagi tetap kedua Allah 'alan nasi tetap ing atase manusia. Apa sih tetap apa hujul baiti apa ikilah haji baitullah manistato akan gune wong sing kuwasa ilahi manistato akan wong kang kuwasa ilahi maring kelawan akan sabilan dalan. Jadi bahwasanya haji itu adalah sesuatu perintah Allah kanggone manusia kabeh untuk melakukan ritual ibadah di Baitullah. Tidak boleh digantikan. Tidak boleh digantikan. Dulu pernah ada karena peristiwa korban Mina waktu itu ada, akhirnya dijadikan solusi bagaimana kalau haji itu digilir saja waktunya tidak setahun sekali, ya bergelombang saja, ya itu yang garisnya adalah pemikiran-pemikiran yang terlalu ini. Pernah di Jawa Timur sendiri, di Jember pernah, karena tempatnya mirip, cari yang pegunungan, maka mengikuti sebagaimana apa yang misalnya dan orang tua biaya rakyat. Orang yang bisa haji itu bukan orang sembarangan, hanya orang-orang yang mampu. Peristiwa haji ini adalah sesuai dengan adanya doa atau ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Baitullah, maka diminta Nabi Ibrahim memanggil orang-orang untuk datang sebagai tamunya Allah menuju Baitullah. Setiap orang yang memenuhi jawaban dari Nabi Ibrahim, maka dia akan menjawab labbaik. Dia akan sampai di kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Doa Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun dahulu ketika berdoa, gunung-gunung yang begitu tingginya, pohon-pohon begitu besarnya waktu itu, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ini semuanya merendah. Supaya apa? Supaya panggilan Nabi Ibrahim ini adalah sampai kepada alam semesta ini semuanya. Wa'adzim linnasi fil haji, ya kan begitu. Panggilan Nabi Ibrahim ini diamini. Mereka-mereka yang belum lahir sudah mengamini itu semuanya, sehingga dia akan sampai menjadi tamunya Allah di sana sesuai dengan undang-undangnya atau panggilan dari Nabi Ibrahim. Manistatoa secara kasat mata itu mampu yang mampu, tapi tidak semuanya yang mampu. Yang mampu alias di dalam segi materi, tidak semuanya bisa sampai ke sana. Ada orang yang materinya lebih, untuk bisa ke sana setahun berapa kali mungkin bisa, tapi seumur-umurnya tidak bisa sampai ke sana untuk melakukan ibadah haji. Hanya mereka-mereka yang mengamini adanya apa itu? Mengamini adanya panggilan Nabi Ibrahim aja yang mereka yang sampai di sana. Ada mereka yang tidak punya kemampuan secara materi, tapi ketika dia ditentukan bagian dari orang yang mengalami panggilan itu, ada saja sampai di sana. Ada saja sampai di sana. Inilah sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Yang mampu banyak, yang kekurangan malah bisa sampai di luar di sana. Jadi haji itu sesuatu yang urusannya pangeran. Kita hanya memperbanyak di dalam setiap doa kita, ya dengan cara apapun doa itu supaya kita
dijadikan hamba-hamba yang bisa melaksanakan panggilan itu. Jadi akeh wong sing kurang mampu tapi mampu untuk berangkat di sana. Allah lah yang memampukan orang itu. Ada wong sing kelas nampu di haji mau saaten kan mumpung. Ada yang tiba-tiba nampu itu ya jalannya untuk bisa sampai ke sana itu banyak orang yang menangis. Orang masuk akal untuk bisa sampai ke sana makan saja kadang-kadang kekurangan, tapi untuk bisa ke sana begitu mudah, begitu mudah. Dulu, saya ketika saya di sana juga tidak nyangka kalau memang bisa berangkat itu kan tidak nyangka. Waktu itu berangkat itu istri daftar dapat apa itu dapat kuota duluan, saya masih belum dapat. Nah, istri itu akhirnya juga mau sholat berangkat di orang berangkat. Jadi saya masih belum bisa melunasi, akhirnya belum dapat kuotanya itu mau seorang mulai berangkat. Akhirnya di situ tiap malam ya. Saya itu ingat dengan adanya Mbah Kamil, dengan nonton banyak sholawat itu, tiap malam itu di lantai 3 itu tanpa adanya baca sholawat semampu saya seake orang itu kan. Bila waktu panggilan kota rebutan itu dapat, akhirnya bisa berangkat. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ketika setelah berangkat tahun depan itu ada panggilan lagi dari bank bahwasanya tahun ini berangkat, saya sudah selesai. Banknya malah nggak tahu kalau saya sudah berangkat kan gitu. Jadi memperbanyak sholawat lah. Korban pengeran kita itu hanya apa sih? Tidak punya kemampuan apa? Tidak punya. Banyak orang-orang yang mampu sudah daftar dan mendapatkan kuota mau berangkat, ada saja. Mungkin karena sakit, mungkin karena apa itu hamil atau apa ya kadang-kadang lah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Maka panggilan Nabi Ibrahim ketika diamini oleh alam orang-orang yang ada di alam ini, walaupun belum lahir waktu itu, tapi Imri itu yang ada itu sudah mengamini, Nanti mungkin waktu ketika panggilan Nabi Ibrahim kita itu kan belum apa-apa dan belum siapa-siapa, belum apa itu, tapi sudah ada jatah semuanya itu. Jadi maka untuk mempermudah di dalam itu semuanya, saya itu ingat sekali waktu di pondok itu, nek kepingin bisa berangkat haji, bab haji itu dipahami teman. Bab haji itu dipahami teman. Ben barokah paham supaya bisa melakukan ibadah namun praktek. Mboten sekedar namun praktek namun cepat, mboten nggih. Praktek namun mboten nggih. Praktek di sana. Jadi barokah itu akhirnya niat supaya bisa melakukan ibadah di sana. Niku salah setunggalipun namun itu resep saking para kiai-kiai sampeyan. Wa sanatu fardhihi fi sanatis sadisatin minal hijrah. Tahun di mana wasanatu fardhi, di mana tahun kefarduannya itu adalah 6 hijrah. Setelah Nabi hijrah, wakilah sanatut tasiyah. Ada yang mengatakan sanatut tasiyah. Setelah, makanya kalau memang Hudaybiyah itu tahunnya adalah tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi, perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi tidak bisa masuk kota Mekah, akhirnya kembali lagi, itu adalah tahun ke-6 dari Hijriah. Walaupun di dalam Hudaybiyah itu perjanjiannya, kita itu kadang-kadang orang sebagai manusia yang punya kemampuan kadang-kadang harus banyak bertafakkur mengenai adanya perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah dengan membawa orang Muslim 1.400 orang Muslim untuk memasuki kota Mekah, tidak diperkenankan oleh orang-orang Quraisy untuk melaksanakan ibadah di sana. Maka akhirnya
terjadi komunikasi dan negosiasi. Bagaimana? Maka terjadilah yang namanya Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah memerintahkan menantunya sahabat Utsman untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy. Sempat Sayyidina Utsman itu menjadi apa? Disandra. Ketika disandra itulah orang-orang berbaiat bahwasanya kalau memang tidak dilepaskan ya kita perang. Padahal waktu itu orang-orang Islam tidak membawa senjata. Akhirnya terjadi negosiasi, di mana negosiasi itu perjanjian itu seakan-akan orang Islam banyak kalahnya di dalam isi perjanjian. Salah satu perjanjiannya awal ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, di situ aja sudah diprotes, ya, sudah tidak setuju. Termasuk isi dari perjanjian itu 10 tahun genjatan senjata. 10 tahun tidak diperkenankan mengangkat senjata perang antara orang Quraisy dengan orang Islam. Ini akan menguntungkan manusia. Karena apa? Ini termasuk politik orang Quraisy setelah dikalahkan di perang Khandaq. Setelah dikalahkan dari perang Khandaq, di mana orang-orang Quraisy berstasi tentunya semuanya kalah kabur di perang Khandaq tersebut. Lah, perjanjian ini 10 tahun tidak boleh memerangi. Maka kesempatan ini dijadikan sebagai apa? Sebagai kemajuan, mempermudah. Kapan wong Mekah nanggone Madinah kudu dibalekno nanggone wong Mekah maneh. Tapi kapan wong Madinah nanggone Mekah ora usah dibalekno. Makanya dikai kalah-kalah. Seakan-akan perjanjian itu adalah menekan, mengalahkan. Tapi sebenarnya Allah menginginkan inna fatahna laka fatham mubina, untuk membuka kota Mekah. Sehingga kembali lagi tahun berikutnya Rasulullah sudah membawa 2.000 orang-orang Muslim untuk ibadah dengan penuh dengan ketenangan. Awal tahun 6 Hijriah ini masih terjadi sesuatu yang ketakutan. Takut nanti di sana terjadi bentrok. Karena dari awal memang terjadi permusuhan. Tahun yang kedua setelah adanya perjanjian ini, tahun yang ke-9 itu, akhirnya Rasulullah bisa orang-orang Islam bisa ibadah dengan tenang tanpa adanya ketakutan. Baru ketika di situ Fathul Makkah itulah kemenangan Islam sebagaimana apa yang dimimpikan, apa yang diinginkan oleh Rasulullah dijabai oleh Allah tanpa adanya pertumpahan darah di dalam Fathul Makkah. Fadluhu fil hadis qala sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma.